Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa kagetnya Andika alias pendekar Slebor mendapati Chin Liong dalam kondisi babak belur. Apa yang terjadi pada dirinya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Lelaki bermata sipit itu terlihat begitu lemah dan lusuh. Di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka memar serta noda-noda darah. Demikian juga di mulutnya. Kenapa kau? Tanya Andika tergesa-gesa menghampiri kawannya. Chin Liong yang menyadar pada dinding goa segera dipapanya. Apa ada rintangan dari si pandai besi itu? Chin Liong menggeleng berat. Cincung, desak Chin Liong. Cincung? Ya, dan aku terpaksa membunuhnya. Dia terlalu memaksa aku melakukannya. Padahal aku tetap menyayanginya. Keluh Chin Liong lirih. Kepalanya tertunduk dalam memperlihatkan rasa penyesalannya menyesaki dada. Aku turut menyesal ya, tutur Andika. Tapi kebenaran memang tidak mengenal ikatan darah. Kau tak perlu menyesali perbuatanmu. Dia telah menentukan pilihannya sendiri. Perlahan-lahan, keduanya mulai melangkah meniti lereng berliku. Belum begitu lama, kedua orang itu pergi, tahu-tahu seseorang muncul pula di bibir goa sejuta litah. Keadaannya sungguh mengenaskan. Tubuhnya bermandikan darah dan rupanya sudah tak karuan. Wajahnya pucat dan kotor oleh lumpur. Seperti wajahnya, rambut panjangnya pun dipenuhi lumpur hitam. Laki-laki itu berusaha menyeret tubuhnya untuk keluar dari goa itu. Kira-kira 3 langkah dari bibir goa, terdengar dia memanggil-manggil seseorang. 2 kali dia memanggil, kemudian matanya menjadi nanar. Diawali getaran kecil sesaat, kepalanya pun roboh ke tanah. Dia tak mampu lagi merayap, seluruh kesadarannya terbang. Apa yang sesungguhnya telah terjadi, tak seorang pun tahu, kecuali dirinya dan laki Tiongkok yang kini berjalan bersama Andika jauh di sana. Pada dasarnya, sebagian rencana yang disusun Andika telah berubah. Semula, setelah mendapat pedang pusaka langit, dia dan Chin Liong bermaksud akan menemui pimpinan pemberontak wilayah utara kota Ying Tianfu. Tujuannya untuk menyampaikan pesan mengenai pertukaran Putri Yinglian dengan pedang pusaka langit pada Chin Chung. Tapi kini hal itu tidak perlu lagi dilaksanakan. Karena setahu Andika, Chin Chung selaku orang yang menyandra Putri Yinglian telah tewas di tangan Chin Liong. Dan kini mereka harus menyusun rencana baru. Pendekar tanah Jawa di Wipa itu sekarang sedang berdiam diri memikirkannya di bawah sebuah pohon besar di pekarangan kuil Peraduan Bulan. Dari wajahnya tampak jelas kalau sedang berpikir keras. Tak dipedulikannya angin kecil mengusik pakaian morat-marit yang belum diganti sejak bertempur dengan si pembawa badai. Sementara itu, Cha Cheng tengah pergi dengan Chin Liong ke pusat kota Ying Tianfu untuk mencari keperluan sehari-hari. Dengan begitu, mereka bisa tetap tinggal di kuil Peraduan Bulan, khususnya Andika. Ini terpaksa dilakukan menimbang Putri Yinglian belum lagi diketahui nasibnya. Apalagi 4 penguasa penjuru langit yang begitu dekat dengan Chin Chung tentu tak senang jika Andika terlihat berkeliaran.
mereka bisa saja meneruskan niatnya Cincung untuk menghabisi Putri Yinglian. Sedang keras-kerasnya Andika berpikir, tiba-tiba Qin Liong datang dengan tergopoh-gopoh. Badannya dibanjiri keringat dan napasnya memburuk. Ada apa Qin Liong? Tanya Andika cepat. Jia Cheng, kenapa dengan dia? Seseorang telah membunuhnya, lapor Qin Liong. Andika terkesiap, wajahnya mengeras. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya pendekar Slebo dengan gusar. Usai mengatur napas, Qin Liong mulai bercerita. Di pusat kota, aku dan Jian Cheng berpisah dalam mencari segala kebutuhan kita. Lalu kami sepakat untuk bertemu di suatu tempat. Setelah aku kembali ke tempat yang telah disepakati, ternyata Jian Cheng tak kunjung muncul. Aku menjadi was-was, lalu dia segera aku cari ke sekitar pusat kota. Sampai akhirnya aku temui orang-orang berkerumun. Ternyata mereka mengerumuni tubuh Jia Cheng yang sudah menjadi mayat. Qin Liong mengakhiri ceritanya bersama dengan wajah geram. Tak cuma lelaki Tiongkok tampan itu, Andika pun ikut geram atas peristiwa yang menimpa Jia Cheng, pengikut setia kerajaan. Menurut beberapa orang saksi mata, pembunuhnya adalah seorang laki-laki berkaki baja runcing. Sambut Qin Liong menambahkan. Hantu bisu kaki baja. Simpul Andika berdesis. Ya, aku pikir juga begitu, timpa Qin Liong. Tampaknya anak buah si pembawa badai itu ingin menuntut balas atas kematian Cincung, gumam Andika. Tapi bagaimana dia bisa tahu kalau Cincung sudah mati? Padahal dia terbunuh di tempat tersembunyi, tanya Qin Liong heran. Mungkin saja Cincung telah bercerita sebelumnya kalau hendak mengambil pusaka langit ke goa sejuta lintah, juga Andika. Tak mungkin, kata Qin Liong setengah bergumam. Kenapa tak mungkin? Aku tahu siapa Cincung. Dia orang yang begitu bernafsu. Dengan memberitahu tentang gua sejuta lintah, berarti ada kemungkinan benda pusaka itu akan diminta si pembawa badai. Dan dia tak akan sudi menyerahkan benda yang begitu berharga itu. Papar Qin Liong dengan datar. Lalu, apa mungkin Cincung masih hidup? Atau malah sempat kembali pada rekan-rekannya untuk melaporkan tentang perbuatanmu padanya? Entahlah, tapi aku yakin dia telah mati. Karena jelas sekali aku menusukkan pedang pusaka langit ke tubuhnya. Kau benar-benar yakin? Apa kau telah memeriksa mayatnya? Tanya Andika setengah menyudutkan. Qin Liong menggeleng ragu. Entahlah, desa pemuda Tiongkok itu. Seseorang tampak masih terbaring tak sadarkan diri di bibir gua sejuta lintang. Di tengah pingsannya muncul seorang wanita. Dilihat dari penampilannya usianya sekitar 20 tahun. Wajahnya cantik tanpa tata rias. Pakaiannya sederhana dengan baju kuning berrompi kulit tombak. Kesederhanaan juga terlihat pada tatanan rambutnya. Meski hanya digulung, rambut panjang hitam tetap tampak menawan. Pribadi gadis itu tampak tegar. Itu terlihat dari caranya menghadapi orang yang bermandi darah. Bagi banyak wanita, pemandangan itu bisa membuat amat gugup. Tapi tidak bagi si gadis. Dia malah tenang berjongkok di dekat tubuh itu. Mimik wajahnya hanya berubah sedikit, manakala nadi leher pemuda yang masih tak sadarkan diri diperiksanya. Yakin kalau orang itu belum menjadi mayat, wanita ini segera membopongnya. Tanpa kesulitan, diangkatnya tubuh itu ke bahu, lalu dimasukinya mulut gua dengan langkah ringan. 3 hari waktu telah berlalu, dan kini Qin Liong telah tersadar. Benarkah Qin Liong atau malah Cincung orang itu? Dapatkan kepastiannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.